Halo Bapak Ibu Guru dan teman-teman sekalian, di sini kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan materi mengenai ekonomi kreatif. Sebelum itu, kami akan menampilkan yel-yel kami agar menambah semangat kami dalam berpresentasi. Yel-yel kelompok 5, 1, 2, 3, ya. Kami dari kelompok 5, hidupnya sederhana, selalu berbudaya, dan juga bergotong royong. Ada sosial, hey, ada ngaron, hey, selalu hidup di masyarakat. Ada sosial, hey, ada ngaron, hey, selalu cinta budaya karo. Ya. Selamat menyaksikan. Dadah. Keunggulan ekonomi kreatif adalah pada kekuatan sumber daya manusia berupa ide yang mampu memberi nilai pada perekonomian Indonesia pada umumnya. Badan Ekonomi Kreatif menetapkan visi untuk membangun Indonesia menjadi salah satu kekuatan ekonomi dunia dalam ekonomi kreatif pada 2030. Manfaat ekonomi kreatif: 1. Pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, membuka lapangan pekerjaan. Yang ketiga, terciptanya banyak UMKM. Yang keempat, perkembangan inovasi. Yang kelima, kualitas produk membaik. Yang keenam, meningkatkan kualitas hidup. Yang ketujuh, menciptakan persaingan sehat. Yang ke-8, pasaran menjadi beragam. Yang ke-9, berdampak positif pada lingkungan. Terima kasih. Saya yang membacakan tokoh ekonomi kreatif. Yang pertama Adam Smith, yang kedua David Ricardo, yang ketiga Alfred Marshall, yang keempat John Maynard, yang kelima Kerner Milton Friedman, yang keenam Karl Marx, Patrick Webb, Irving Fisher. Terima kasih. Halo Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, di sini saya akan menjelaskan hambatan dalam pengembangan ekonomi kreatif. Hambatan dalam pengembangan ekonomi kreatif termasuk kurangnya akses ke pendanaan dan modal, pengetahuan khusus dalam industri. Sekian dari saya, terima kasih. Faktor yang mendukung ekonomi kreatif. Faktor utama yang menggerakkan produksi ekonomi kreatif adalah ide dan knowledge. Kreativitas, ide sangatlah penting dalam konsep ekonomi kreatif. Nah, kreativitas harus diselaraskan dengan ide pengusaha. Nah, dalam menciptakan produknya. Artinya, ide menjadi hal yang penting ataupun hal utama yang harus dipersiapkan dalam ekonomi kreatif. Jenis bidang ekonomi kreatif: periklanan, kerajinan, pasar seni, arsitektur, desain, mode perfilman, video, dan fotografi. Ciri-ciri ekonomi kreatif. 1. Kekayaan budaya dan kearifan lokal. Mengapa ekonomi kreatif perlu dikembangkan? Alasan pertama, Indonesia memiliki kekayaan budaya yang luar biasa dengan beragam etnis, tradisi, seni, dan kearifan lokal. 2. Sumber daya manusia kreatif. Alasan kedua, mengapa industri kreatif perlu dikembangkan adalah SDM yang kreatif. Indonesia memiliki populasi yang besar dan kreatif. 3. Penggunaan teknologi dan digital yang pesat. Pertumbuhan teknologi digital di Indonesia menciptakan peluang baru di sekitar ekonomi kreatif. Itulah salah satu alasan mengapa industri kreatif perlu dikembangkan. Pengertian ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif merupakan proses ekonomi yang termasuk kegiatan produksi dan distribusi barang serta jasa di dalamnya, yang membutuhkan gagasan dan ide kreatif, serta kemampuan dan intelektual dalam membangunnya. Ekonomi kreatif merupakan gabungan dari dua kata, yang masing-masing memiliki makna tersendiri. Ekonomi itu sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan ilmu tentang asas-asas produksi, distribusi, dan pemakaian barang-barang serta kekayaan. Sementara kreatif merupakan kemampuan dalam memiliki daya cipta serta kemampuan untuk menciptakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tujuan. Peningkatan kontribusi terhadap produk domestik bruto. B. Meningkatkan nilai ekspor. C. Menambah penyerapan tenaga kerja yang didukung dengan terbukanya lapangan pekerjaan baru. D. Bertambahnya jumlah perusahaan yang kompetitif terutama di bidang ekonomi kreatif. Sekian dari saya, terima kasih. Sekian video penjelasan dari kami kelompok 5.